Perempuan dan laki-laki gereja yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Kita akan ada sama-sama dalam ibadah kemitraan perempuan dan laki-laki gereja. Dan untuk mendasari segala sesuatunya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih dan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga di malam hari ini kami sebagai perempuan dan laki-laki gereja dapat ada dalam ibadah kemitraan di malam ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah ibadah yang akan kami laksanakan di malam hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga akhir, mau jadi di dalam nama Bapa, Anak dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Di kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami, tapi kami sadari sungguh bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan banyak keterbatasan. Untuk itu kami mohon Kau curahkan Roh Kudus bagi kami, artikan firman ini bagi kami Tuhan, agar firman ini dapat kami pakai sebagai kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bicara bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Ulangan pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Demikian bunyi firman Tuhan pada malam hari ini. Persekutuan mitra yang memuliakan Allah. Jalan hidup setiap manusia, teristimewa orang yang percaya, tidak akan luput dari godaan. Ada banyak orang yang tidak mampu untuk mengendalikan diri menghadapi godaan itu, apalagi terkait dengan keinginan diri. Bacaan kita menceritakan tentang munculnya seorang nabi palsu atau pemimpin yang menghasut umat dengan cara yang tidak terpuji, atau mengajak umat berbalik dari kesetiaan mereka kepada Allah Israel dan menyembah Allah-Allah lain. Memang Tuhan Allah telah sangat mengenal kehidupan umat Israel yang gampang tergoda dan berbalik melupakannya. Padahal mereka sudah mengalami kasih, pertolongan dan penyertaan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, melewati perjalanan panjang penuh dengan tantangan yang menantang iman sampai tiba di tanah Kanaan, tanah berkat yang melimpah susu dan madu. Karena itulah kitab Ulangan berisi perintah Tuhan terus-menerus diperdengarkan kepada mereka untuk mengingatkan umat agar mereka tetap setia kepada Allah mereka. Perempuan dan laki-laki gereja yang mengasihi Tuhan, saat ini orang percaya menghadapi berbagai godaan, terutama tantangan zaman seperti hidup berhura-hura, budaya hidup mewah atau konsumtif, ketergantungan pada media sosial, kentalnya keinginan daging, godaan ketergantungan pada kuasa kegelapan atau kultisme, dan berbagai godaan lainnya yang tidak sedikit orang Kristen terjebak
dan dalam perangkap tersebut. Pertanyaan kritisnya adalah, bagaimana caranya agar orang percaya dapat membentengi diri menghadapi godaan-godaan seperti itu? Firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara-saudari selaku perempuan dan laki-laki gereja agar mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan Allah harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintah-perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, sebab hanya kepadanya kamu berbakti dan berpaut. Itulah tips untuk meraih berkat dan kebahagiaan hidup. Sebab keluarga Kristen akan tetap utuh, solid dan tangguh jika Tuhan menjadi sandaran dan tempat curahan hati kita. Di luar kendali dan bimbingan kasih Tuhan, kehancuran akan menjadi bagian hidup kita selamanya. Karena itu, berubahlah dari kebiasaanmu dan jadilah teladan kebaikan Kristus dalam hidupmu. Amin. Kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia bagi kami di tengah ketidaksetiaan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan indah yang Kau anugerahkan di malam hari ini, di mana kami sebagai perempuan dan laki-laki gereja boleh bersatu berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk sama-sama mendengar firman-Mu, untuk penguatan yang telah diberikan. Biarlah itu semua berkenan di hati-Mu ya Bapa, dan dapat menjadi satu ukupan yang berbau harum kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam surga, di malam hari ini kami mau berdoa bagi kami semua sebagai perempuan dan laki-laki gereja. Kami sadari sungguh ya Bapa, bahwa tantangan hidup yang kami hadapi di saat ini begitu berat, baik pandemi COVID yang belum juga berakhir, maupun tantangan krisis ekonomi, resesi ekonomi yang akan kami hadapi ke depan. Bapa dalam surga, kami yakin dan kami percaya sungguh bahwa semuanya itu, semua yang ada di bawah kolong langit ini ada dalam kendali kuasa-Mu Bapa. Untuk itu sebagai perempuan dan laki-laki gereja, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Pegang tangan kami ya Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami, agar kami dapat melewati setiap tantangan hidup yang sedang dan akan kami jalani, dengan tetap berdiri teguh, tetap berpegang kepadamu, tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai perempuan dan laki-laki gereja untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi kami semua sebagai perempuan dan laki-laki gereja, dengan keluarga kami masing-masing di dalam pelayanan jemaat GPM Immanuel ini ya Tuhan,
Engkau kenal kami, keluarga pertama sampai dengan keluarga terakhir, dengan seluruh beban gumul hidup kami, dengan seluruh permintaan kami, dengan seluruh cita-cita kami. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau sendengkan telinga-Mu yang penuh kasih itu ya Bapa. Lalu Engkau mau jawab kami seturut dengan berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Segala program-program, segala rencana-rencana yang telah diatur untuk pengembangan pelayanan Gereja Protestan Maluku, khususnya Jemaat GPM Immanuel Ternate di mana kami berada, kiranya Engkau berkati. Kau berikan berkat, penyertaan, hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami, baik ada yang di sinode, di klasis maupun di Gereja GPM Immanuel ini Tuhan Yesus, dan bagi kami sebagai pelayan, agar semua kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, beban gumul yang ada bagi kami sebagai perempuan dan laki-laki gereja untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami kekuatan agar fungsi, tugas dan tanggung jawab kami baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kami dapat kami laksanakan dengan baik. Di saat malam ini juga Tuhan, tak lupa kami mendoakan Ibu Ketua Majelis Jemaat, Ibu Glo yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi dia, jamah bagian tubuhnya yang sakit, segala obat penawar yang dia gunakan untuk mempercepat proses kesembuhannya, kiranya Engkau mau berkati itu Tuhan. Bapa dalam surga, inilah kami sebagai perempuan dan laki-laki gereja, dengan seluruh keberadaan dan beban gumul kami, segala kekurangan dan kelebihan kami. Kami berserah hanya kepadamu ya Bapa, lalu kiranya Engkau mau pakai kami sesuai dengan rencanamu bagi kami masing-masing. Kami akan segera usai dengan ibadah ini ya Tuhan, tapi sebelum kami mengakhirinya Bapa, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus, mau menyertai kami semua sebagai perempuan dan laki-laki gereja, saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.